Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Sistem Informasi Bilingual 5B, Universitas Sriwijaya, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Retailing in Electronic Commerce, Product and Service. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ponda Sumantri, Saida Samia, Irsal Hamdi, Muhammad Alamin Binta Sakti, Dwi Ilmi Kayana, Rina Yuliana Putri, Bintang Muhammad Gibran, Putri Nur Aisyah, Nadifa Amira, dan Satria Aluh Perwiranusa. Yang pertama, pengiriman produk, item digital, hiburan, dan gaming sesuai permintaan akan dijelaskan oleh saudari Mia. Kepada saudari Samia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang pertama, yaitu pengiriman produk sesuai permintaan adalah serangkaian proses penjualan dan logistik yang memberdayakan pengecer, produsen, penyedia e-commerce, restoran, rantai grosir antara lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan untuk mendapatkan sesuatu ataupun mendapatkan barang yang sama dikirimkan atau ke lokasi preferensinya. Itu juga dengan cara yang seefisien mungkin. Yang kedua, ada kecepatan pengiriman. Kecepatan pengiriman sangat penting, tidak hanya untuk bahan makanan dan barang-barang yang mudah rusak, tetapi juga untuk barang-barang besar dan sesuai permintaan lainnya. Untuk contoh seperti uber.com adalah layanan pengiriman perjalanan sesuai permintaan. Yang ketiga adalah online delivery of digital product atau pengiriman online produk digital, hiburan dan media. Yaitu ada hiburan online. Hiburan online itu memadukan fungsionalitas dan konten interaktif yang menghibur termasuk streaming video langsung, komunikasi obrolan, video, permainan, multi pemain, streaming musik, dan video dengan layanan jejaring sosial seperti manajemen grafik sosial, forum, ulasan, peringkat, dan opsi lokasi geografis. Lalu ada iTunes atau apple.com adalah perangkat lunak manajemen media oleh Apple yang mencakup toko online untuk membeli musik dan media lainnya. Program ini juga memungkinkan Anda untuk mengatur dan memutar item digital yang Anda unduh. Terakhir ada online tiket, itu layanan populer memungkinkan pelanggan untuk membeli tiket untuk acara. Misalnya acara olahraga, musik, teater dengan menggunakan komputer atau ponsel perangkat. Perusahaan seperti Ticketmaster, perusahaan ini aktif di bidang penjualan tiket online. Adapun contoh perusahaan lainnya yaitu seperti Fandango. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satria. Kepada Saudara Satria, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan TV internet dan radio internet. TV internet adalah pengiriman konten TV melalui internet dengan teknologi streaming video. Isinya meliputi acara TV, acara olahraga, film, dan video lainnya. Beberapa layanan video on demand dan berlangganan, seperti Netflix dan Upstream menawarkan layanan ini. Kemudian internet radio. Internet radio mengacu pada konten audio yang ditransmisikan langsung melalui internet. Ini adalah siaran layanan yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan ribuan stasiun radio online. Layanan dapat menyiarkan apa saja yang ada di stasiun radio siaran dari organisasi, pemerintah, dan bahkan individu. Kemudian social television atau TV adalah teknologi media sosial yang muncul yang memungkinkan beberapa pemirsa TV yang berada di lokasi yang berbeda untuk secara interaktif berbagi pengalaman seperti diskusi, ulasan, dan rekomendasi sambil menonton acara yang sama secara bersamaan. Kemudian legal aspek. Dalam konteks e-commerce, legal aspek merupakan segala bentuk hukum yang mengatur dan melindungi penyedia layanan maupun penggunanya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, alat bantu pengambil keputusan dalam berbelanja online akan dijelaskan oleh Saudari Nadifa. Pada Saudari Nadifa, dipersilahkan. Shopping portals atau portal belanja merupakan gerbang ke toko berbasis web
dan mall elektronik. Secara khusus, portal tersebut mengurus banyak toko online secara bersamaan, seperti portal lainnya. Mereka bisa komprehensif ataupun berorientasi niche. Komprehensif atau tujuan umum. Portal memiliki link ke banyak penjual yang berbeda dan menyajikan dan mengevaluasi berbagai produk. Contoh portal yang komprehensif adalah ecos.com. Beberapa portal publik juga menawarkan kesempatan berbelanja dan alat bantu pembandingnya. Contohnya adalah shopping.com. Beberapa dari perusahaan evaluasi ini telah membeli Shopbots atau alat bantu belanja lain yang lebih kecil dan telah memasukkannya ke dalam portal mereka. Beberapa portal belanja menawarkan barang-barang khusus dengan tautan ke produk tertentu, seperti buku ataupun telepon, atau layanan seperti universitas atau rumah sakit. Portal semacam itu juga membantu pelanggan melakukan penelitian. Keuntungannya adalah kemampuan mereka untuk berspesialisasi dalam lini produk tertentu. Lalu ada perbandingan harga dan kualitas dari agen perangkat lunak Shopbot. Robot belanja atau shopping agent Shopbots adalah mesin pencari yang mencari harga terendah atau kriteria pencarian lainnya. Shopbot yang berbeda menggunakan metode pencarian seperti mysimon.com. Mencari di web untuk menemukan harga dan ketersediaan terbaik untuk ribuan item populer. Google Enterprise Search and Enterprise Search Appliance. Google Enterprise Search membantu perusahaan menelusuri semua informasi internal dan publik. Pencarian difasilitasi oleh server kuat yang disebut Enterprise Search Appliance yang memungkinkan banyak opsi pencarian fleksibel, termasuk pencarian beberapa bahasa asing. Spy Service merupakan layanan yang mengunjungi situs web atau perintah pelanggan dengan tugas untuk memberi tahu temuannya. Peselancar web dan pembeli terus-menerus memantau situs untuk informasi baru, penjualan khusus, waktu akhir lelang, pembaruan pasar saham, dan sebagainya. Tetapi mengunjungi situs untuk memantaunya memakan waktu. Beberapa situs akan melacak harga saham atau penjualan khusus maskapai penerbangan dan mengirim email yang sesuai. Salah satu cara paling efektif untuk memata-matai pengguna internet adalah dengan memperkenalkan cookie dan spyware ke komputer mereka. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai peringkat, ulasan, dan situs rekomendasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Peringkat, ulasan, dan situs rekomendasi. Penilaian dan ulasan oleh teman, bahkan oleh orang tidak Anda kenal, biasanya tersedia untuk pembeli sosial. Selain itu, setiap pengguna memiliki kesempatan untuk berkontribusi ulasan dan berpartisipasi dalam diskusi yang relevan. Alat untuk melakukan penilaian dan ulasan yang disajikan selanjutnya didasarkan pada Carlton, bazaaroffice.com. Lalu, perbandingan situs belanja. Sejumlah besar situs web menyediakan perbandingan harga untuk produk dan layanan, misalnya tiket online kapal pesiar. Pengecer online seperti Amazon.com juga menyediakan perbandingan harga, dan begitu juga banyak situs lainnya. Lalu selanjutnya, pengaruh jejaring sosial. Jejaring sosial dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi pembelian pelanggaran baik melalui rujukan maupun permintaan informasi. Meskipun sistem ini tidak didefinisikan dan diatur seperti alat bantu pembeli lainnya, mereka bisa jauh lebih berpengaruh. Berdasarkan laporan baru oleh Deloitte Digital pada tahun 2015, dampak dolar dari perbandingan belanja karena digital dan penggunaan seluler lebih dari 2,67 triliun dolar. Jumlah ini termasuk pengguna perangkat digital dan seluler untuk toko perbandingan, juga sebagai pengaruh media sosial. Survei terbaru lainnya adalah oleh PricewaterhouseCoopers, menunjukkan bahwa 45% responden dipengaruhi oleh membaca ulasan, komentar, dan umpan balik tentang produk dan layanan. Selanjutnya, situs verifikasi percayaan. Dengan begitu banyak penjual online, banyak konsumen tidak yakin siapa yang mereka percayai.
Sejumlah perusahaan mengevaluasi dan memverifikasi kepercayaan berbagai e-tailer. Salah satu perusahaan tersebut adalah TrustE atau truste.com. Segel TrustE muncul di bagian bawah setiap mereka sebut sebagai tanda kepercayaan. Kekhawatiran tentang ulasan, peringkat, dan rekomendasi. Beberapa orang mengangkat masalah tentang beberapa akurat ulasan dan rekomendasi yang mereka dilaporkan. Di beberapa situs, ulasan palsu dan klaim diduga mencakup 30-40% dari total ulasan. Namun, pada tahun 2012, Yelp meluncurkan peringatan konsumennya yang menunjukkan peringatan kepada pengguna ketika mereka menemukan bisnis yang membayar untuk ulasan. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Saudara Ponda. Pada Saudara Ponda, dipersilakan. Alat bantu belanja lainnya atau other shopping assisting tools. Perantara digital lainnya membantu pembeli atau penjual atau keduanya dengan proses penelitian dan pembelian. Misalnya escrow service, escrow.com dan Sevat.com membantu membeli dan penjual dengan pertukaran barang dan uang. Terpercaya pihak ketiga sering diperlukan untuk memfasilitasi pertukaran uang dan barang yang tepat, atau untuk memverifikasi informasi. Perlu diingat juga bahwa mitra dagang biasanya bahkan tidak saling bertemu. Situs escrow juga dapat menyediakan dukungan pemrosesan pembayaran sebagai letter of credit. Alat belanja lainnya adalah dompet elektronik. Dompet elektronik yang merupakan program yang berisi dompet pembelanjaan informasi. Untuk memperlancar belanja online, konsumen dapat menggunakan dompet elektronik sehingga tidak perlu memasukkan kembali informasi tersebut setiap kali mereka berbelanja. Selanjutnya, agregator. Agregator adalah situs jual beli yang mengumpulkan produk dari berbagai supplier dan sumber online dan menempatkannya di satu tempat. Seperti contoh pada ip.com, agregator harian berbasis email yang mengumpulkan penawaran setiap transaksi di kota Anda pada produk dari situs penawaran harian seperti GrowFood, Living Sosial, dan lain-lain. Beritahu YIPIT apa yang Anda inginkan dan mereka akan memberitahu Anda jika ada penawaran yang cocok. Biasanya di sebagian kecil dari harga eceran. Ada beberapa contoh dari agregator yaitu kupon digital dan swalayan. Yang pertama, kupon digital. Pembeli diperkenalkan dengan kupon generasi baru yang dapat digambarkan sebagai tanpa klip dan tanpa cetakan. Cara bekerjanya ialah Anda mendaftar, misalnya dengan program Just for You di Subway. Anda mengklik item obral khusus atau di kupon produk yang Anda inginkan. Saat Anda masuk ke Subway dan membeli salah satu produk yang Anda klik jika tersedia, Anda secara otomatis menerima diskon 10-20%. Kemudian contoh yang lainnya yaitu swalayan. Salah satu manfaat utama e-commerce adalah memfasilitasi layanan mandiri. Dengan menyediakan alat yang meningkatkan layanan mandiri, pelanggan dapat meningkatkan pengalaman belanja online mereka. Contoh alat swalayan adalah alat konfigurasi, kalkulator misalnya untuk biaya, FAQ, asisten waktu nyata online, virtual, alat aplikasi, dan pencarian situs. Kembali ke moderator. Baiklah, bab selanjutnya adalah wajah baru persaingan eceran, retail versus e-tailer. Akan dijelaskan oleh Saudara Irsal Hamdi. Kepada Saudara Irsal, dipersilahkan. Kepada Saudara Irsal, mic-nya. Baik, mungkin apakah bisa didengar ulang suara saya? Ya, silakan. Baik, saya ulang.
Jadi pengenalan B2C mengintegrasikan persaingan di pasar retail seperti yang kami lestarikan dalam kasus Mil Biru di bab 2. Harga menurun, sementara perusahaan menghilang atau berubah. Misalnya banyak pengecer menambahkan saluran online ke penawaran offline mereka, atau menambahkan internet pilihannya. Menambahkan saluran retail online membantu, tetapi banyak pengecer yang terkenal seperti Best JGC, Penny. Mereka mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk menutup banyak toko fisik dan berjuang untuk bertahan hidup. Dalam sumbernya yaitu usaha.com. Biarkan kami pertama melihat gambar dari kompetisi. Selanjutnya yaitu The Online versus Offline Competition and Overview. Buku pegangan Oxford mengatakan bahwa biaya pencarian pelanggan dengan pencarian belanja, Indian, mesin pembanding, serta penggunaan perangkat seluler biasanya pencarian kepada pelanggan sangat rendah dan kepentingannya dalam persaingan mungkin menurun. Waktu pengiriman pemenuhan pesanan di toko fisik biasanya langsung dilakukan untuk barang fisik, namun perusahaan online terus mengurangi waktu antara pembeli dan konsumsi. Waktu pengiriman, pemenuhan pesanan di toko fisik biasanya langsung dilakukan untuk barang fisik, namun perusahaan online terus mengurangi waktu antara pembelian. Suatu saat nanti pengiriman akan oleh drone 12 jam dan kasus membuka untuk inbox. Jelas waktu pengiriman produk yang dapat digital adalah sangat cepat dalam e-tailing. Ini merupakan faktor yang penting karena harga dan kualitas produk yang dijual online semakin menjadi serupa di toko yang berbeda, sehingga waktu pengiriman menjadi faktor penting. Biaya distribusi. Pengecer tradisional perlu mengeluarkan uang untuk membangun atau menyewakan toko, memiliki inventaris, mengiklankan, dan lain-lain. Di sisi lain, retailer harus membayar untuk mengedepankan pengiriman, tetapi biaya iklan dan inventarisnya lebih rendah. Biaya ini bervariasi tergantung pada produknya, lokasi geografis, dan masih banyak lagi. Biaya distribusi dapat menjadi faktor penting dalam persaingan. Selanjutnya adalah harga. Tidak banyak vendor online yang menawarkan harga yang lebih rendah pada barang yang sama, tetapi mereka juga mendapatkan konflik harga dalam perusahaan. Informasi yang tersedia untuk pembeli, sementara pembeli tidak bisa memeriksa secara fisik barang yang mereka beli secara online. Mereka dapat menggunakan internet untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang apa mereka berencana untuk membeli. Secara umum, ini bukan faktor utama di sebagian besar transaksi. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya contoh retail bricks and clicks akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Kepada Saudari Indah, dipersilakan. Maaf, kepada Saudari Dwi. Dipersilahkan. Baiklah, contoh retail bricks and clicks. Yang pertama, ada pembelian terbaik. Yaitu Best Buy. Best Buy seperti Walmart, Target, dan lainnya menambahkan saluran pemasaran online. Namun berbeda dengan Gap, Best Buy tidak berhasil. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan mengoperasikan toko berskala besar. Konsumen datang ke toko, memeriksa produk dan pulang serta memesannya secara online atau showrooming di Amazon.com karena jauh lebih murah. Di musim panas 2012, Best Buy menurunkan harganya agar sesuai dengan Amazon.com. Hasilnya pada Agustus 2012, Best Buy yang merupakan salah satu retailer elektronik terbesar di dunia mengalami penurunan laba sebesar 91% dalam 1 tahun. Dengan demikian, perusahaan memutuskan untuk menutup 50 tokonya dan juga pindah ke toko yang lebih kecil untuk memangkas biaya. Setelah penurunan ini, perusahaan mengubah strateginya dan secara signifikan lebih berhasil. Selanjutnya ada rantai mall
SM di Filipina. Menurut Magdirila, jaringan besar smsupermalls.com ini atau lebih dari 230 mall dan supermarket di seluruh Filipina meluncurkan operasi online skala penuh pada tahun 2016. Perusahaan berusaha untuk memperluas jejaknya yang besar di Filipina dengan pertumbuhan yang berkelanjutan di Cina dan kabupaten Asia lainnya. SM berharap untuk berkembang dengan meningkatnya penerimaan e-commerce di pasar ini. Selanjutnya ada bagaimana model bisnis Bricks and Clicks bekerja. Seperti yang dapat Anda lihat dari contoh-contoh ini, model bisnis Bricks and Clicks dapat mencakup berbagai jenis bisnis yang berbeda di banyak industri. Saat ini Anda mungkin menjalankan toko fisik dan memutuskan untuk memulai toko online untuk menawarkan produk Anda melalui pengalaman N-Niaga juga. Di sisi lain, saat ini Anda mungkin menjalankan bisnis N-Niaga yang sukses dan memutuskan untuk membuka etalase untuk menghadirkan produk Anda ke pelanggan secara langsung. Oleh karena itu, penerapan model Bricks and Clicks kemungkinan akan unik untuk bisnis spesifik. Namun demikian, terlepas dari bagian bagaimana menerapkan model ini, Bricks and Clicks umumnya berfungsi berdasarkan beberapa prinsip umum. Yang pertama itu ada fleksibilitas operasi, yaitu yang bertujuan untuk menawarkan fleksibilitas kepada pelanggan yang tidak dapat ditawarkan dengan satu saluran. Contohnya seperti pengecer bata dan klik dapat menawarkan pelanggan pilihan untuk membeli produk secara online atau di dalam toko dan pesanan mereka dikirim ke toko atau pengiriman langsung ke rumah mereka. Yang kedua ada pengalaman berbelanja terpadu, yaitu yang mempunyai tujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja terpadu kepada pelanggan, yang berarti dua saluran atau toko fisik dan toko online. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan pengalaman pelanggan yang bertujuan untuk berkontribusi pada prinsip yang lebih besar dari peningkatan pengalaman pelanggan. Alih-alih melayani preferensi saluran pelanggan tunggal, model bata dan klik dapat memenuhi keinginan pelanggan yang lebih luas. Dengan dua saluran yang bekerja bersama, pelanggan dapat mengakses yang terbaik dari kedua dunia dan lebih cenderung menemukan skenario belanja, misalnya memesan secara online dan mengambil di toko yang memenuhi preferensi mereka. Yang terakhir ada pembangunan dan pertumbuhan merek. Tujuan akhir dari strategi ini adalah kesuksesan dalam bisnis, yaitu dengan menjangkau lebih banyak pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih baik dan diharapkan dapat mengakses peningkatan keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Sampai saat ini, meskipun mungkin kurang nyata, menerapkan model Bricks and Click ini memungkinkan untuk meningkatkan kesadaran dan jangkauan merek, terutama melalui strategi periklanan dan pemasaran terpadu. Kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya, apa yang dapat dilakukan retail tradisional akan dijelaskan oleh Saudari Puput. Kepada Saudari Puput, dipersilahkan. Apa yang dapat dilakukan pengecer tradisional? Definisinya, retail tradisional merupakan usaha retail yang menekankan pada pengelolaan usaha dan pendekatan konvensional dan tradisional. Pengecer dan retail ini biasanya tidak memproduksi barang mereka sendiri. Mereka membeli barang dari produsen atau grosir dan menjual barang-barang ini kepada konsumen dalam jumlah kecil. Retail adalah proses distribusi pengecer mendapatkan barang atau jasa dan menjualnya kepada pelanggan untuk digunakan. Contoh retail tradisional, contohnya termasuk JD Sport, Cosmetic Lush, Domino's Pizza, Zara, dan Primark. Lalu strategi bersaing retail tradisional dapat melakukan strategi bersaing dengan retail modern melalui penerapan model strategi pengembangan win-win saling menguntungkan, seperti dalam bentuk adanya kolaborasi antara retail khusus dalam akses pasar dan serta kolaborasi pemasok dalam mensuplai produk yang bermutu, peningkatan pelayanan,
mempermudah akses pemberian bantuan pinjaman modal bagi retail tradisional agar dapat melakukan perluasan bisnis. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan retail tradisional, yaitu dalam hal tempat berjualan retail tradisional dan dalam hal perizinan masuknya retail modern. Perbaikan infrastruktur yang mencangkup terjaminnya kesehatan yang layak, kebersihan yang memadai, cahaya yang cukup, dan keseluruhan kenyamanan lingkungan pasar. Usaha bersama dalam bentuk perjanjian kerja antara Pemda dan sektor swasta juga dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan daya saing retail tradisional. Pemerintah harus menerapkan jarak antara retail tradisional dan retail modern yang berjauhan, serta luas usaha retail modern. Lalu zonasi, yaitu pembagian zona atau kawasan untuk jenis retail tertentu sehingga dapat mencegah persaingan yang tidak berimbang. Dan perlunya sebuah UU Retail sebagai kerangka dan landasan bagi pemerintah dalam mengelola sektor retail modern agar tidak mematikan retail tradisional dan memaksimalkan kontribusi retail modern pada ekonomi lokal sangat dibutuhkan. Dan keuntungan utama e-tailer dibandingkan pengecer atau retail. Keuntungan e-tailers, pertama, informasi yang diberikan secara gratis atau cuma-cuma membuat semua orang bisa mengetahui barang apa saja yang ditawarkan. Yang kedua, informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, substansial diskon. Tetapi keterbatasan e-tailers, masih banyak orang yang belum menggunakan internet atau belum paham melakukan pencairan melalui internet. Dan yang terakhir, jumlah waktu dan kesulitan menggunakan virtual agent secara signifikan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, bab yang terakhir, masalah pada e-tailing dan pelajaran yang didapat akan dijelaskan oleh Saudari Putri Nur Aisyah. Kepada Saudari Putri Nur Aisyah, dipersilahkan. Baiklah, masalah pada e-tailing dan pelajaran yang didapat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada disintermediasi dan reintermediasi. Disintermediasi mengacu pada penghapusan perantara yang bertanggung jawab atas kegiatan tertentu antara mitra dagang. Produsen dapat melewati pedagang grosir dan pengecer menjual langsung ke konsumen. Namun, konsumen mungkin memiliki masalah dan memilih vendor online. Vendor mungkin memiliki masalah dalam mengirimkan barang ke pelanggan dan keduanya mungkin memerlukan layanan perjanjian legal untuk memastikan transaksi. Jadi, jenis perantara baru mungkin diperlukan dan layanan mungkin disediakan oleh perantara baru atau tradisional. Kegiatan baru ini disebut reintermediasi. Contoh perusahaan yang menyediakan peran intermediasi baru ini adalah Tokopedia, yang mana melayani konsumen dengan informasi suatu barang. Contoh lain adalah agen perjalanan seperti Traveloka, Tiket.com, atau Pergi-Pergi yang dapat mengatur perjalanan yang rumit, menyediakan periode yang lebih lama untuk mengadakan reservasi, mengatur tur khusus, dan penawaran spot. Perusahaan role-playing baru seperti itu dapat tumbuh dengan cepat sementara perantara tradisional menurun. Disintermediasi dan intermediasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rantai supply tradisional, yang kedua rantai supply disintermediasi, yang ketiga ada rantai supply reintermediasi. Yang kedua ada konflik saluran. Konflik saluran mengacu pada kasus di mana penjualan online merusak kesejahteraan mitra saluran yang ada. Tingkat konflik ini bervariasi sesuai dengan sifat industri dan karakteristik perusahaan tertentu. Tetapi terkadang langkah untuk menjual secara online dapat merusak hubungan lama yang bernilai antara mitra dagang. Konflik saluran dapat terjadi ketika perpindahan ke perdagangan online hanya menggeser pelanggan perusahaan dari toko tradisional mereka ke lingkungan online, sehingga mencopot penjualan dari yang pertama dan berpotensi berdampak negatif pada outlet tradisional dengan membuat mereka kurang menguntungkan. Salah satu model yang dapat menyelesaikan konflik adalah dengan mengizinkan pemesanan dan pembayaran online, tetapi barang dikirim ke toko fisik untuk diambil. Yang ketiga ada produk dan layanan kustomisasi dan personalisasi. Internet juga memungkinkan konfigurasi mandiri yang mudah atau desain sesuka Anda. Ini menciptakan permintaan besar untuk produk dan layanan yang disesuaikan. Salah satu platform e-commerce yang menggunakan strategi ini adalah
Ciptaloka, yang mana menjual produk kaos, jaket, aksesoris yang dapat dikustomisasi sesuai keinginan konsumen. Yang keempat, ada pelajaran yang didapat dari kegagalan dan kurangnya kesuksesan e-tailer. Seperti di dunia fisik, perusahaan juga bisa gagal ketika melakukan bisnis online. Meskipun ribuan perusahaan telah mengembangkan strategi online mereka menjadi situs web dewasa dengan fitur interaktif ekstensif dan menambah nilai bagi proses pembelian konsumen, banyak situs lain tetap sederhana dengan interaktivitas yang terbatas. Banyak perusahaan tradisional berada dalam tahap transisi. Sistem transaksi yang matang mencakup fitur untuk pemrosesan pembayaran, pemenuhan pesanan, logistik, manajemen inventaris, dan sejumlah layanan lainnya. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan harus mereplikasi setiap proses bisnis fisiknya dan merancang beberapa lagi yang hanya dapat dilakukan secara online. Lingkungan saat ini mencakup akses canggih ke informasi pemesanan, informasi pengiriman, informasi produk, dan banyak lagi melalui halaman web. Ponsel cerdas yang mendukung web dan tablet melalui jaringan di kabel dihadapkan dengan semua variabel ini. Tantangan untuk mengimplementasikan AC secara menguntungkan dapat menjadi hal yang menakutkan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi hasil kerja kelompok kami mengenai Retailing in Electronic Commerce, Product and Service. Kami sadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Maka dari itu kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.